Oke. Uh, Terima kasih ya kepada semua kelompok sudah mengumpulkan tugas. Saya belum sempat melihat terus terang saja, jadi belum tahu bagaimana isinya. Tetapi nanti mungkin yang perlu dipertimbangkan dan dilihat lagi dalam tugas yang sudah Anda kumpulkan itu adalah pada anggaran, yaitu pada kepantasan angkanya. Ya. Dalam artian Anda harus melihat berapa total anggaran yang Anda usulkan untuk pengembangan sistem ya, yang sedang Anda kerjakan ini, dan kemudian bandingkan total angka tersebut dengan mungkin satu ukuran perusahaan. Saya pernah ada kasus ukuran perusahaannya itu, ya saya tidak tahu persis ukurannya berapa, tapi itu adalah satu restoran makanan cepat saji di Jogja, lokal gitu ya. Tapi anggarannya untuk gaji project manajernya saja setahun 200 juta. Sorry, bukan setahun. 6 bulan 200 juta. Nah, ini apakah pantas kalau nilai segitu dengan ukuran perusahaan yang kecil, lalu juga yang dibangun hanyalah sistem persediaan. Nah, ini nanti perlu diperhatikan. Lalu kalau Anda pengen tahu harga-harga ataupun juga tarif-tarif yang umum berlaku, informasi tersedia gitu ya. Misalnya kemarin saya baca gaji project manager di Indonesia itu rata-rata jadi kisaran 14 juta rupiah per bulan. Okay. Lalu kalau misalnya harus beli perangkat keras, Anda juga bisa lihat harga perangkat keras rata-rata berapa. Ya, sesuai dengan Anda misalnya butuh komputer, butuh laptop, butuh smartphone misalnya, butuh server, butuh software tertentu, harganya terbuka. Banyak sekali informasi tersebut bisa didapatkan di internet. Ya, jadi nanti tolong dilihat lagi apakah angka-angka yang Anda ajukan di dalam anggaran tersebut sudah masuk akal, ya. Mempertimbangkan ukuran perusahaan, jenis sistem yang dikembangkan, dan juga manfaatnya. Semua keputusan bisnis itu nanti akan bermuara pada biaya harus lebih kecil daripada manfaat. Oke, nah hari ini kita akan bicara mengenai proses requirement, kan? Minggu yang lalu materi kita adalah mengenai data atau information requirement. Jadi pada intinya itu adalah mencari tahu sebetulnya sistem yang akan dikembangkan itu harus bagaimana. Minggu yang lalu itu yang jelas adalah informasi apa saja yang harus bisa disediakan oleh sistem tersebut. Nah, jadi pada prinsipnya kalau kita akan mencari tahu sistem itu nanti harus menyediakan informasi, harus menampung data apa saja, ini kita mulai dari outputnya dulu, yaitu informasi. Dari informasi tersebut, ya, harus dilihat relevansi informasi yang dibutuhkan tersebut dengan proses secara keseluruhan. Nanti akan saya berikan contoh sebentar lagi, ya. Lalu kemudian kalau kita sudah yakin bahwa memang informasi yang dibutuhkan itu relevan, misalnya butuh informasi mengenai status persediaan. Ya, berapa jumlah persediaan yang masih ada di gudang pada tanggal tertentu. Oke, itu informasi yang umum dibutuhkan. Tapi untuk apa informasi tersebut? Apakah hanya untuk sekedar tahu saja? Atau akan digunakan untuk membuat keputusan? Misalnya, digunakan untuk membuat keputusan masih perlu beli apakah persediaan yang di dalam gudang itu masih cukup atau tidak, perlu beli atau tidak. Nah, berarti kalau memang itu akan digunakan untuk melakukan pengendalian persediaan, berarti masih ada informasi lain yang dibutuhkan. Itu apa? Metode pengendalian persediaan. Ya, pakai EOP, just in time, atau MRP, atau apa gitu ya. Nah, ini nanti
perlu untuk ditelusuri lebih lanjut. Sering sekali kalau analis sistem yang masih baru itu melihat sering sekali hanya di permukaan. Jadi hanya melihat kebutuhan singkat atau permasalahan yang bisa dikatakan bukan masalah sebetulnya, tapi hanya gejala. Saya menjumpai ada yang meneliti satu sistem gitu ya, dan mewawancarai para usernya. Sebagian user tidak banyak ini ya, hanya sebagian kecil mengatakan, wah ini sulit sekali, saya nggak bisa menguasai. Kalau saya pakai sistem yang ini tuh laporannya malah nggak benar, nggak efisien ini. Nah, langsung si analis ini mengusulkan sistemnya dievaluasi, kalau perlu diganti. Padahal ternyata kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, kenapa kok para user yang mengalami kesulitan? Sistemnya ini adalah sistem informasi keuangan daerah ya. Nah, kenapa para user ini mengalami kesulitan? Karena mereka tidak disiplin di dalam mengikuti tahapan atau prosedur penggunaan sistem. Tahapan memasukkan data, jenis data yang dimasukkan, mereka tidak menguasai itu. Dampaknya mereka asal memasukkan, nah jadinya laporannya kacau. Ya, apalagi untuk keuangan daerah, itu ada tahapan-tahapan yang diatur dengan undang-undang, ada tahapan-tahapan yang diatur dengan peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah, dan tidak sembarangan, ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi, dan sistem dibangun untuk mengakomodasi kaidah-kaidah tersebut. Sehingga kalau sistemnya itu tidak diikuti prosedurnya, ya kacau. Ya sama seperti Anda akan mendaftaran kelas, prosedurnya apa? Bayar SPP tetap supaya status Anda menjadi mahasiswa aktif. Kalau Anda cuti kuliah harus diaktifkan dulu misalnya. Nah, kalau Anda tidak mengikuti prosedur itu, ya Anda tidak akan bisa mengikuti pendaftaran kelas. Ya, belum bayar SPP tetap, ya nama Anda tidak akan muncul di dalam daftar mahasiswa yang boleh mendaftar. Tuh. Nah, jadi coba nanti ditelusuri ya, kebutuhan informasi, kebutuhan proses. Baik. Nah, hari ini saya akan memberikan contoh bagaimana kebutuhan data dan proses maupun juga kebutuhan sistem yang lain itu ditemukan. Saya akan mencontoh kasus program PNPM Mandiri Perdesaan yang dulu di awal perkuliahan saya jadikan contoh gitu ya. Oke, nah di awal gitu ya, sebentar saya akan share dulu. Di awal ketika tim developer itu mendapat sudah dinyatakan mereka menang tender gitu ya, lalu mereka diizinkan untuk mulai mengerjakan pekerjaan redesign, maka yang pertama kali dilakukan itu adalah mencari tahu kan sebenarnya yang dibutuhkan itu apa. Mereka kemudian bekerja dengan orang-orang di pusat, ya, para pelaku di pusat di Jakarta mengenai kebutuhan informasi yang di Jakarta. Tidak hanya itu, mereka juga kemudian datang ke daerah gitu ya, untuk melihat bagaimana kondisi di daerah. Ya, karena PNPM Mandiri Perdesaan ini menyangkut seluruh Indonesia. Harus tahu kondisi daerah. Pemerintah pusat inginnya sistemnya online, berbasis web. Tapi bagaimana dengan di daerah? Nah, kemudian tim developer melakukan survei. Ini akan saya share screen sebentar ya. Bisa kelihatan ini daftar dokumen ini? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Ya, Pak. Jangan-jangan yang bisa melihat hanya Pak Wisnu ini, ya, yang tidak bisa melihat. Ya, teman-teman mahasiswa ada yang bisa melihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi inilah yang ini ada berapa ini, ada 13, 12 karena yang Lampung ini berganda ya. Jadi ini adalah laporan hasil survei tim developer ke berbagai wilayah di Indonesia. Ya. Jadi mereka datang untuk melihat kondisi sesungguhnya pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Ya, saya dulu juga ketika bergabung dengan tim ini kan saya sudah setengah jalan ya. Saya juga diminta untuk melihat bagaimana PNPM Mandiri Perdesaan itu
berjalan, supaya saya tahu prosesnya, supaya saya tahu semangatnya, supaya saya tahu apa yang menjadi masalah sesungguhnya di lapangan, baik itu di pusat maupun di daerah. Kalau di pusat masalahnya sederhana, kebutuhan informasi pemerintah pusat tidak terpenuhi. Nah, yang di daerah apa masalahnya? Nah, ini yang kemudian perlu kita lihat saja laporan survei yang ada di Jogja. Ya. Pak, sebelumnya mohon Ya. maaf ada yang masih nunggu di lobi, Pak. Iya, saya tahu, tapi si Veronica Octaviana kan ini sudah saya klik berkali-kali ini, Anda bisa lihat ya. Nih, dia nggak bisa masuk, itu dia disuruh keluar dulu dari Microsoft Teams, kemudian login lagi coba. Oh ya, oke Pak, makasih. Sama. Terima kasih ya sudah memberitahukan. Saya juga bingung bagaimana cara menghubungi dia, karena saya chat tadi nggak bisa. Sampai di mana tadi? Oh ya, ini laporan survei. Nah, ini laporan survei dari kebetulan provinsi kita yang tempat Atma Jaya berada gitu ya, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, survei ini tuh dilakukan antara 2011-2012 ya. Ini ada pendahuluan gitu ya, bahwa tahun 2011 ini dan ada 63.000 desa. Provinsinya masih 32, waktu itu Kalimantan Utara belum ada, satu lagi yang belum ada itu apa, saya juga agak lupa gitu ya, apa, tapi provinsinya baru 32, kalau sekarang kan 34 sudah. Tetap nggak bisa ini, Veronica Octaviana ini. Saya nggak tahu kenapa, sudah saya coba berkali-kali dari tadi. Oke, kita lanjutkan dulu ini. Kelihatan ya laporan ini? Nah, kalau ini yang disurvei, ya, yang disurvei itu terima kasih. Yang disurvei ya semua ini kebetulan kabupaten ini 4 ini. Kota Yogyakarta disurvei juga sebetulnya. Ya, nanti akan ada hasilnya. Nah, kenapa kok yang disurvei Gunung Kidul itu ya, ini Gudung? Kenapa kok yang disurvei di sini dituliskan hanya kabupaten? Ya. Karena PNPM Mandiri Perdesaan itu wilayahnya memang hanya di perdesaan, dan perdesaan itu ada di kabupaten. Kalau di Kota Madia itu namanya kota, perkotaan, tidak ada perdesaan. Nah, kalau PNPM Mandiri Perkotaan itu pada waktu itu tidak berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, tapi berada di bawah Kementerian PU, dengan di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya. Nah, jadi ini dia udah cerita mekanisme dan jadwal surveinya ya. Ini sampai di kecamatan di Kabupaten Gunung itu sampai kecamatan Rongkop dan Pelayan. Dulu saya ketika kuliah KKN-nya di Rongkop, mereka bercandanya kecamatan Rongkop itu perbatasan dengan Australia, karena apa, itu paling selatan dari Yogyakarta dan langsung berhadapan-hadapan dengan laut Samudra Indonesia. Ya, dan di Samigalo, Lendah, ya, Kulon Progo yang termasuk daerah-daerah yang kondisi geografisnya itu menantang, gitu ya. Ini bisa dilihat, ya, sasaran dokumen, tujuan, dan bisa dilihat profil umumnya. Ini hasil survei mereka. Ada beberapa hal yang cukup menarik, ya, yang cukup penting untuk ini. Ya. Ini sudah menggunakan perangkat komputer dan dapat mengakses internet dengan baik. Ini di tingkat kecamatan. UPK itu unit pelaksana kecamatan. Ya, itu unit pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan. Ini sudah menggunakan perangkat dan dapat mengakses internet dengan baik. Dan saya akan terus lagi ke bawah, ini ya profil. Nah, ini informasi infrastruktur. Ini juga dilaporkan. Kenapa? Karena banyak program PNPM Mandiri Perdesaan itu terganjal pada infrastruktur transportasi. Sebagai contoh di Papua itu kalau bepergian dari satu desa ke desa yang lain tidak ada jalan besar, adanya jalan setapak, dan itu bisa ditempuh jalan kaki seminggu. Nah, bisa dibayangkan kalau kondisinya seperti itu, padahal
ada yang namanya fasilitator, itu yang mereka pembimbing program ini itu harus mengunjungi desa per desa gitu ya, bisa dibayangkan. Ini jaringan internet. Ini tahun 2012 ya, 3G saja belum ada seingat saya. Nah, jadi ini koneksinya seperti ini. Lalu transfer data juga dilaporkan, mereka bicara tentang itu ya. Dan kondisi geografis dan lain sebagainya. Curah hujan pemerintahan ini dilaporkan. Oke, dan kita lihat yang mungkin, nah ini Kalimantan Barat. Laporannya tidak selengkap di Jakarta ini. Saya mungkin keliru mengambil filenya atau bagaimana ya, tapi kira-kira sama ya. Ini hasil laporan di Kalimantan Barat ya. Ya. Ini permasalahannya berbeda ya, yang di Kalimantan Barat. Nah, secara geografis jumlah daerah masih terkendali infrastruktur jalan dan telekomunikasi. Nah, kalau telekomunikasi ini terhambat, bagaimana bisa mereka menggunakan sistem berbasis web terpusat seperti katakanlah pakai ya, Tokopedia dan sebagainya. Ingat, ini tahun 2012 ya, 8 tahun yang lalu. Masih seperti ini, masih cukup belum terjangkau listrik ya, telekomunikasi yang lancar. Dan ketika saya cerita tentang ngirim SMS, handphone harus dikerek ke pucuk pohon tertinggi itu ya daerah-daerah seperti ini, Pengkayang dan lain sebagainya. Gambaran geografis ya. Sebentar, ini di kecamatan, di salah satu kabupaten Sambas ya. Ini adalah kecamatan-kecamatan yang menjadi daerah survei. Nah, ini analisa pelaksanaan ya. SDM-nya bagaimana? SDM ini nanti penting karena terkait dengan para operatornya ya, siapa yang akan melaksanakan. Lalu ini berpotret masalah. Nah, ini mereka melakukan speed test ya, ternyata cukup bagus ya. Ini di kabupaten tapi ya, menggunakan jaringan Telkomsel. Lalu inventaris itu ada 20 personal komputer dan laptop tapi milik pribadi. Ya. Ini lalu mereka juga menganalisa banyak. Nah, seperti itu. Itu kondisi yang dilaporkan oleh tim survei. Kemudian setelah rapat dengan berbagai pemangku kepentingan ya, dengan para pengguna yang di lapangan dan lain sebagainya, dan muncullah pemetaan proses. Jadi menurut tim yang melakukan survei, tim developer ya, inilah gambaran proses besarnya ya. Seperti Anda lihat, tidak ada, ini kan ini apa, ini bukan diagram resmi ya, ini bukan DFP atau apapun ya. Nanti ada di dalam dokumen, ada dokumen diagram-diagram yang menggunakan notasi yang umum digunakan untuk analisis perencanaan sistem. Tapi ini seperti ini saja. Kenapa? Karena diagram ini ditujukan untuk para pemangku kepentingan yang diasumsikan bukan orang IT, bukan orang yang pernah belajar analisis perencanaan sistem, bukan orang yang pernah belajar sistem informasi akuntansi dan lain sebagainya. Maka menggunakan simbol-simbol yang ya bisa diterima dengan baik. Kelihatan ya, ini gambarnya ya, diagram ini. Iya Pak, bisa. Nah, jadi kegiatan itu dimulai dari awal itu dengan menetapkan pengetahuan dan indikator. Di berbagai program pemerintah ini biasa. Nah, jadi kalau akan melakukan satu kegiatan itu harus ada nanti sasarannya apa, indikatornya apa, dan kemudian berdasarkan masyarakat desa dan peta sosial dibuat perencanaan untuk program PNPM Mandiri Perdesaan. Nah, program PNPM, jadi bantuan pemerintah pusat yang disalurkan melalui PNPM Mandiri Perdesaan ini macam-macam. Ada yang normal, itu yang digunakan nanti misalnya untuk
satu desa minta pelatihan kewirausahaan, atau satu desa minta dibuatkan MCK, atau satu desa minta dibuatkan jalannya diperlebar, diperkeras, gitu ya, atau dibuatkan jalan bahkan kalau belum ada jalan. Dan ada yang optimalisasi, ada yang generasi. Nah, generasi ini khusus untuk anak-anak biasanya. Ini perbaikan gizi, ya, vaksinasi, vitamin. Dulu itu saya ingat betul ada penambahan makanan, gitu ya, snack, makanan kecil untuk anak sekolah. Dan ada RLF. Nah, RLF ini khusus kalau ini ditangani Bank Dunia. Bahkan sistemnya pun dibuat oleh Bank Dunia. Nah, kami yang dari USAID, ya, pemerintah Australia maupun Kementerian Dalam Negeri tidak boleh menyentuh itu. RLF ini adalah program dana bergulir. RLF itu singkatan dari Revolving Loan Fund. Jadi masyarakat, kelompok masyarakat itu diberi bantuan dana. Nah, ini saya kira kalau Anda ke daerah Gunung Kidul sering sekali, pedesaan lah banyak ya. Jadi diberi bantuan dana berapa juta gitu ya. Lalu nanti dana ini bisa dipinjam oleh kelompok masyarakat. Entah kelompok petani, entah itu kelompok wanita tani, entah kelompok PKK atau apapun gitu ya. Nah, nanti dana itu misalnya kelompoknya isinya 20 orang dipinjam dulu oleh 5 orang. Nanti 5 orang ini mengembalikan tiap minggu dengan bunga yang sangat kecil, ya, dan ada biaya administrasi dan sebagainya. Nah, nanti begitu itu sudah dikembalikan pinjamannya mungkin berapa kali cicilan, terkumpulkan dana yang lebih besar bisa digunakan untuk meminjamkan itu kepada anggota yang lain, giliran, ya. Dan itu muter terus dananya di situ, maka disebut sebagai dana bergulir atau revolving loan fund. Ini ada sendiri, tapi ini tidak disentuh. Lalu kalau perencanaan ini di tingkat desa udah dimusyawarahkan di kecamatan dan diajukan ke kabupaten, provinsi, dan kemudian ke pemerintah pusat, dana turun, nah maka dana kemudian dilakukan eksekusi atau pelaksanaan dari rencana ini. Ada pengeluaran uang, pengadaan barang atau jasa, misalnya untuk membangun MCK gitu ya, siapa pelaksananya nanti akan ada sendiri, ada pelatihan, ya, ada penyelesaian masalah, dan ada sanksi kalau ternyata dijumpai ada penyimpangan. Ada beberapa yang ya jadi kasus gitulah, ada yang digelapkan dan sebagainya, biasa. Tapi istimewanya PNPM dari perdesaan dulu itu, dan ini sering membuat parlemen DPR pada waktu itu sering tidak terlalu suka, itu adalah karena dananya itu langsung turun dari pemerintah pusat ke kecamatan, ya, dan langsung ke masyarakat, sehingga di tengah jalan tidak banyak dana yang menguap, ya. Nah, begitu di pelaksanaan di daerah, di kelompok masyarakat memang bisa ada kemungkinan fraud, kemungkinan penyimpangan, kemungkinan penggelapan, ya, tapi jumlahnya kecil, tidak banyak. Bahkan pada waktu itu banyak kelompok masyarakat yang kemudian membentuk sistem untuk pengawasan tersendiri, ya. Dan hasilnya dimonitor, ada audit ini dari PNPM sendiri, dari Bank Dunia ada, ya. Dan kalau ada aset seperti MCK, jalan itu kan aset, ya, perawatannya bagaimana, adakah aduan, ya, banyak kasus penggelapan itu terungkap karena ada aduan, ada lembaga desa, para pemanfaatnya siapa, karena nanti para pemanfaat ini ada yang berapa persen harus perempuan, berapa persen dari keluarga miskin, itu ada. Nah, kemudian monitoring hasil ini akan menjadi masukan di tahun berikutnya untuk sebagai pengetahuan dan indikator. Mungkin indikatornya harus diubah, mungkin ada pelajaran dari kasus-kasus yang terjadi di masa lalu yang bisa digunakan untuk memperbaiki proses di masa depan. Nah, ini adalah alur khususnya, alur umumnya, ya. Oke, jadi itu hasilnya. Dari sini saja kita bisa melihat, gitu ya, kebutuhan proses maupun kebutuhan informasi dari PNPM Mandiri Perdesaan ini secara umum. Jadi misalnya, untuk membuat perencanaan ya butuh indikator kan, informasi indikator. Nah, indikatornya diambil dari mana? Sebagai contoh misalnya, indikator keberhasilan program itu apa? Wah, ini ada banyak, ya. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa.
Ada ketentuan misalnya sekian persen dari penerima manfaat itu harus wanita. Nah, berarti kan pencatatan data penerimaan manfaat para pemanfaat ini harus ada data mengenai jenis kelamin. Ya kan? Nah, data jenis kelamin ini dari mana? Wow. Pada waktu itu, saya ingat betul tahun 2011-2012 itu proyek iKTP baru dimulai. Ya. Maka kemudian ya di dalam daftar para pemanfaat itu ada data yang harus diisi mengenai jenis kelamin. Kalau sekarang data jenis kelamin itu dengan mudah diketahui dari iKTP. Di mana datanya? Anda bisa melihat pada digit ke-7 atau ke-8 NIK Anda. Ya. Kalau pria itu pasti di bawah 40 angkanya, kalau wanita pasti itu di atas 40. Nah, dapatnya dari mana? Karena itu tanggal lahir, misalnya tanggal lahir saya tanggal 11, karena saya pria ya ditulis 11. Tapi kalau tanggal lahir seorang wanita itu 11, itu harus ditambahkan 40 menjadi 51. Nah, dari situ saya sudah ketahuan jenis kelaminnya. Nah, masalahnya pada waktu itu proyek iKTP baru berlangsung, Kementerian Dalam Negeri baru saja membangun basis data kependudukan dengan NIK. Jadi belum semua masyarakat memiliki NIK maupun iKTP. Saya saja baru dapat iKTP tahun 2012 akhir ya. Nah, maka untuk program RRF ini Bank Dunia tidak percaya pada data iKTP, data kependudukan. Mereka menciptakan sendiri sistem untuk identitas gitu ya. Ini. Kemudian ada masyarakat miskin. Dari mana masyarakat miskin ini diketahui? Nah, itu harus ada statusnya. Jadi pemerintah Indonesia itu punya kriteria untuk menetapkan masyarakat itu miskin atau tidak. Kriteria ini dibuat oleh BPS dan itu kriterianya banyak. Ya. Ada satu tempat tinggal, apakah tempat tinggalnya itu berlantai tanah, berlantai semen, berlantai keramik gitu ya, atau yang lain. Tidak hanya itu, mereka juga melihat pekerjaan tetapnya, apakah punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap. Mereka juga bahkan sampai melihat kepada konsumsi gizi harian. Berapa gram protein, jenis proteinnya apa, karbohidrat, itu semua dihitung. Nah, dan ada kriterianya. Sehingga kalau ada yang meragukan data kependudukan orang miskin di Indonesia itu, ya nggak apa-apa, tapi tolong dilihat dulu bagaimana prosesnya itu terjadi gitu. Dan data kependudukan kriteria orang miskin di Indonesia itu cukup kompleks ya, cukup lengkap menurut saya. Tidak hanya sekedar penghasilan sekian rupiah per hari misalnya, ada yang kriteria bank, enggak. Kriterianya itu lengkap sekali, termasuk sampai pada konsumsi gizi dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari mana data ini? Nah, ini yang sering problematik. Kalau data, terutama data penduduk miskin itu ada di masalahnya ada di sini. Biasanya yang terjadi adalah BPS maupun pemerintah itu mengirimkan surveyor untuk mendata penduduk di satu wilayah dan kemudian nanti dikategorikan berdasarkan hasil survei itu mereka ini masuk warga atau keluarga miskin atau tidak. Nah, ini ada beberapa masalah di situ. Satu, kadang surveyornya malas. Dia tidak datang berkunjung ke rumah keluarga gitu untuk melihat sendiri, wawancara sendiri, merekam sendiri datanya, tapi cukup dari meja kerjanya dia, si Pak A itu kayaknya miskin dah, lalu dia ngarang data itu ada. Saya nggak tahu jumlahnya. Ada juga yang jadi masalah itu adalah ada, dan ini banyak terjadi. Nah, ada orang itu keluarga, ya kepala keluarga terutama ini, dan sayangnya kebanyakan juga pria, terlalu gengsi. Jadi mereka itu sebenarnya layak dan memang memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin. Tapi karena gengsi, ego, dan lain sebagainya tidak mau dikategorikan miskin, dan mereka bisa marah-marah gitu ya, bisa sampai mengintimidasi perangkat pemerintah daerah, RT, RW, lurah gitu ya, supaya tidak mencantumkan mereka sebagai keluarga miskin. Tapi juga ada kebalikannya, ya, yang tidak miskin minta dicatat sebagai miskin.
Nah, kenapa ini terjadi? Karena kalau ya di zaman Pak SBY terutama dikategorikan sebagai warga miskin itu ada rentetannya. Rentetannya apa? Dapat raskin, dapat bantuan langsung tunai, dapat macam-macam fasilitas gitu ya. Nah, tapi ya itu fenomena di lapangan seperti itu. Sehingga kadang-kadang juga data warga miskin ini problematik ya. Tapi sistemnya ada, pencatatannya ada, hanya memang pelaksanaan di lapangan sering sekali menjadi permasalahan seperti itu. Oke, itu warga miskin, gitu ya. Jadi itu juga nanti. Nah, dari mana datanya? Ada itu di catatan desa atau kelurahan sebetulnya. Maka dari situ itu bisa diambil datanya. Di dalam mengembangkan sistem, kalau data itu sudah ada, kita tidak perlu lagi mengumpulkan data tersebut. Gunakan saja data yang ada. Seperti misalnya data NIK gitu ya. Yang ngapain kita meminta masyarakat mengisi NIK lah, gitu, misalnya gitu ya. Cukup data NIK itu dikumpulkan. Nah, masalahnya sering sekali data NIK, data itu dimiliki oleh lembaga atau institusi yang berbeda dan sering sekali karena satu dan lain hal mereka itu tidak mau saling berbagi atau tidak bisa berbagi, gitu ya, karena terbentur aturan perundang-undangan. Nah, seperti contoh kasus PNPM Mandiri Perdesaan ini. PNPM Mandiri Perdesaan itu berada di bawah Direktorat Jenderal PMD. Data kependudukan itu ada di bawah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil. Dua-duanya berada di bawah Mendagri. Pada waktu itu Mendagrinya Pak Gamawan Fauzi. Tapi mereka nggak bertukar data, ya, tidak saling bertukar data. Jadi orang-orang PMD ini, terutama di PNPM dari Perdesaan juga meraba ikannya benar nggak ya, caranya tahu dari mana. Harusnya mereka merujuk kepada data Dukcapil, tapi Dukcapil tidak bisa menyediakan data itu karena ya, banyak pertimbangan gitu ya. Nah, ini sering sekali menjadi hambatan. Tetapi jika data itu sudah ada di satu tempat, maka ya kita manfaatkan saja. Tidak harus semua data di dalam satu sistem informasi itu berupa data primer. Boleh menggunakan data sekunder asal data sekunder tersebut valid dan dapat diandalkan. Ya, kualitas datanya baik. Maka kalau ya data NIK, data kependudukan, nama, jenis kelamin, sudah ambil saja dari data kependudukan. Nggak usah lagi si operator sistem atau siapapun memasukkan data lagi. Kenapa? Re-entering data, jadi memasukkan ulang data ya, itu akan memunculkan risiko kesalahan. Dan saya sering sekali mengetikkan nama saya saja bisa salah gitu ya. Mengetikkan NIK juga bisa salah, apalagi NIK cukup panjang 16 digit gitu ya. Tidak semua orang hafal NIK. Nah, jadi kalau datanya sudah ada, ya sudah tinggal ambil saja. Tidak perlu memasukkan data lagi. Gitu ya. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Kemudian ya sebisa mungkin kegiatan memasukkan data itu minimal. Artinya kalau bisa milih, ya milih saja, jangan ngetik gitu ya. Kalau sudah bisa data itu bisa diturunkan dari data lain, ya turunkan saja. Misalnya usia, nggak perlu masukkan data usia. Lihat aja tanggal lahirnya berapa, kita bisa turunkan dari situ. Kenapa? Kenapa kita berusaha menghindari memasukkan data? Karena memperkecil resiko terjadi kesalahan. Nanti kalau kita bicara mengenai formulir dan report dan interaksi antara user dengan komputer, kita akan melihat itu bagaimana prinsip-prinsip merancang alat pemasukan data yang baik supaya mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan data. Ingat, data yang dimasukkan itu salah, diolah, hasilnya juga akan salah, dan keputusan yang dibuat berdasarkan data yang salah itu akan merugikan organisasi gitu ya. Oke, nah itu tadi proses bisnisnya. Lalu kita lihat ini laporan final ya, ini laporan hasil akhir mengenai
PNPM dari sistem PNPM dari perdesaan yang diusulkan. Ya, Anda bisa lihat ada usulan proses bisnis global. Ya. Jadi yang global itu yang Anda lihat tadi, perencanaan itu nanti lebih detail dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat sekarang. Bisa kelihatan nih ya. Ini tadi yang sudah saya gambarkan siklusnya ini terjadi tiap tahun, lalu alur perencanaannya, ya proses dan alur perencanaan, ya formulirnya apa saja, ya, ini nanti ada detailnya, ya. Ini formulirnya sudah ada, ini sudah lengkap. Nah, karena proses PNPM dari perdesaan itu baku, ya, dan kalau untuk mengubah itu butuh banyak apa istilahnya, butuh banyak birokrasi harus berjalan, maka sistem itu kemudian menyesuaikan ini, mengakomodasi ini. Nah, tapi di dalam praktek, kalau Anda bisa menyederhanakan proses ini, Anda bisa menyederhanakan formulir, bisa mengurangi formulir-formulir maupun dokumen yang digunakan, maupun bisa memotong proses, ya Anda boleh melakukan itu. Tapi mari kita lihat, ya, apa di sini kegiatannya. Sosialisasi, penggalian gagasan, pembuatan peta sosial, musyawarah khusus perempuan ada ya, perencanaan. Ini nggak bisa ini dihilangkan. Karena apa? Ini semua itu nanti digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana. Kalau misalnya satu desa itu usul dibuatkan jalan, itu harus ada bukti bahwa sudah ada musyawarah desa yang mengusulkan pembuatan jalan. Ada dokumennya, ada notulen rapatnya, siapa yang ada daftar hadir gitu ya. Jadi supaya apa? Ya ini supaya memang benar-benar kelihatan bahwa itu adalah aspirasi masyarakat desa tersebut. Jangan sampai itu hanya aspirasi dari kepala desa. Bangun MCK tapi bangun MCK-nya di rumah kepala desa misalnya. Gitu ya. Atau bangun jalan, yang dibangun jalannya adalah jalan menuju rumah kepala desa. Nah ini kan repot kalau seperti itu. Maka harus ada bukti bahwa memang masyarakat mengusulkan program tersebut. Dan ini musyawarah khusus perempuan misalnya. Ini supaya tadi sekian persen dari penerima manfaat itu harus perempuan, dan program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Ya, ini dan ada verifikasi usulan, ya. Lalu MAD itu adalah musyawarah antar desa. Nah, karena dananya yang untuk satu kecamatan itu hanya 3 miliar, padahal mungkin dari tiap desa itu ada banyak usulan, maka antar desa ini perlu ada musyawarah untuk buat prioritas, ya. Dan kalau sudah ditetapkan prioritas, dibuat penetapannya, ada formulirnya sendiri-sendiri loh ya. Prioritas ini, penetapan ini, dan hasilnya, ya, itu pun belum cukup, ini harus diumumkan. Sehingga nanti kalau ada masyarakat yang tidak puas bisa mengadu gitu ya. Ya, ini prosesnya seperti itu. Dari sini aja kan bisa kelihatan kebutuhan informasinya. Formulir 1 dan 1A, apa 2, 3, 4, 5, apa gitu ya. Ini semua bisa kelihatan. Oh, ini kebutuhan datanya, ini kebutuhan informasi. Tinggal dilihat formulir-formulir itu isinya apa. Nah, terus terang saya juga sudah lupa ya, sudah 8 tahun yang lalu, dan saya sendiri juga tidak terlalu detail di dalam membaca formulir-formulirnya, tapi semuanya ada, ya, didokumentasikan dengan rapi. Ini proses pelaksanaannya, ya, mulai dari pelatihan. Nah, masyarakat harus menjalani pelatihan, ya. Misalnya membangun jalan itu ya nggak bisa sembarangan, ya kan, ada standarnya. Bangun MCK, gedung sekolah, itu ada standarnya, itu harus ada pelatihan tentang itu, ya. Dan administrasi pelaksanaan, laporan realisasi kegiatan, misalnya pelatihan 3 kali, apakah benar 3 kali, siapa pesertanya, bagaimana para peserta itu dilatih dan seterusnya, ya. Monitoringnya bagaimana, pertanggungjawabannya, serah terima kalau itu sudah jadi, misalnya kalau itu jalan ya harus diserah terimakan kepada desa tersebut, ya. Pemeliharaan dan ada audit. Nah, ini semua ada datanya, ada prosesnya, ya. Ini semua
Ya. Ini ada pelatihannya apa saja, ada pelatihan survei harga loh ya. Jadi kalau mereka usul untuk membangun misalnya MCK, nah, mereka harus survei harga supaya dapat harga terbaik. Ya. Berapa harga semen, berapa harga besi beton, berapa harga paku, cat, dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya sebagai satu pemberdayaan, program pemberdayaan. PNPM Mandiri Perdesaan itu adalah program pemberdayaan terbesar di dunia. Ini isinya cukup lengkap. Masyarakat itu benar-benar dilatih untuk mereka bisa membuat perencanaan pembangunan yang wajar, yang relevan, yang memang dibutuhkan, kemudian dapat pendanaan, belajar mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut, serta melaporkan dan mengawasi. Jadi yang mengawasi ya masyarakat, yang mengawasi ya bukan hanya karena audit saja, tapi sesama masyarakat juga mengawasi. Jadi lengkap. Kalau menurut saya PNPM Mandiri Perdesaan ini sebagai program pemberdayaan benar-benar memberdayai, tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tapi juga memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana untuk mengentaskan diri mereka sendiri dengan prosedur dan proses yang benar, gitu ya. Iya, saya kira tidak heran karena kalau kita lihat Pak SBY itu sangat bagus di dalam perencanaan. Ya. Kadang untuk pelaksanaan yang beliau itu sering ragu-ragu, tapi sebagai jenderal Pak SBY itu kan julukan jenderal pemikir ya. Dia harus diakui cukup jagoan gitu ya. Ini, oke, pelaksanaan dan seterusnya. Lalu ini proses bisnis pelaporan musyawarah, Anda bisa lihat daftar hadir, ya, lengkap, divalidasi segala macam ada ini. Ya. Siapa yang melakukan? Fasilitator kabupaten, ini fasilitator teknisnya itu yang mendampingi. Kalau misalnya itu pelatihan, topiknya apa, siapa pesertanya, ya karena tidak semua bisa dapat pelatihan. Jadi kalau untuk pelatihan untuk gizi keluarga mungkin ya ibu-ibu gitu ya, atau untuk pelatihan kewirausahaan mungkin para pemuda-pemudinya, ya, waktu, tempat, siapa yang ngajar, ini juga ada standarnya, ya. Beres tidak, kalau tidak ulangi lagi, ya, dapat notifikasi begitu seterusnya. Jadi ini semua itu digali dari tadi survei maupun juga analisa sistem yang sudah dilakukan oleh tim developer, dan ini adalah kebutuhan informasi maupun kebutuhan proses yang benar-benar ada dan direkam maupun juga dianalisa dan kemudian dilaporkan oleh tim developer. Nah, oke, sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada yang perlu diklarifikasi mungkin? Valentinus Adiputra tunjuk jari, Pak. Oke, baik. Silakan Mas Valentinus. Terima kasih Pak Wisnu. Iya, Pak. Enggak, Pak, itu tadi itu Pak teman Veronica belum masuk kan. Iya, ya udah. Oke, tapi kayaknya sudah masuk sekarang. Udah tadi Pak. Oke, ya. Nah, ada lagi yang akan bertanya atau berdiskusi begitu ya. Nah, ya, kalau Anda lihat dokumennya lengkap sekali, itu tadi ada 214 dan itu bukan hanya satu-satunya itu. Ya, itu laporan utamanya, ada banyak laporan lain yang termasuk tadi laporan survei ya. Itu untuk menghasilkan itu, dan ya saya tidak berharap, ya, bukannya saya meremehkan Anda, saya tidak berharap Anda akan bisa menghasilkan seperti itu, tapi tujuan saya memberikan contoh itu dan memberikan gambaran. Jadi kalau di dalam praktek itu seperti itu yang dihasilkan. Nah, yang saya harapkan Anda bisa menangkap substansinya, bahwa kalau akan mengusulkan sesuatu itu harus berdasarkan memang kondisi yang real, bukan dibuat, bukan
bayangkan di atas meja gitu ya, atau dibayangkan sambil tiduran gitu. Tidak, ini harus berdasarkan kebutuhan data, kebutuhan proses yang memang benar-benar ada di dalam organisasi yang akan mengembangkan sistem tersebut. Ya. Jadi ini memang benar-benar kebutuhannya ada. Dan karena saya katakan tadi PNPMA dari perdesaan ini satu program nasional yang kompleks, maka memang kebutuhannya kelihatannya kompleks, kelihatannya rumit banyak sekali, tapi dalam pelaksanaannya sebetulnya tidak terlalu gitu ya. Ya itu memang pekerjaan mereka seperti itu, jadi ya tidak terlalu kompleks lah gitu ya. Kayaknya kalau kita lihat laporannya pokoknya banyak banget, tapi enggak ya, karena tiap-tiap simpel di dalam proses itu ada pelaksananya tersendiri. Hanya karena ini laporan dari analis sistem, dia harus menggambarkan keseluruhannya. Tapi di lapangan itu yang melakukan banyak sekali, dan mereka melakukan simpul-simpul proses kecil tadi. Ya, musyawarah desa itu ya di desa. Nanti kalau di kecamatan ada lagi orang kecamatan yang mengurus itu. Ya, tidak semuanya dikerjakan oleh satu pihak saja. Oke, ya. Kalau tidak ada, yang saya teruskan sebentar. Ya. Share lagi. Nah, ya realisasi. Ini kalau realisasi kegiatan ya, rencana kegiatannya itu bahkan bulanan ya, dari yang setahun itu kemudian di breakdown menjadi bulanan. Bahkan di tingkat ini pun juga masyarakat diajari manajemen proyek gitu kan. Nah, seperti Anda sudah diajari ini disbursement. Nah, ini yang paling vital ya, bukan paling vital, sorry. Ini yang paling banyak disorot karena disinilah uang keluar. Nah, seperti Anda bisa lihat di sini, uang itu keluar langsung dari pemerintah pusat melalui KPPN, kantor perbendaharaan negara lah gitu. Jadi langsung dari Kementerian Keuangan, tidak melewati daerah, tidak melewati DPR apalagi gitu ya. Ya. Dan ada bukti pengajuan dana, ya verifikasi. Ada yang memverifikasi nih, yang punya Faskeu, ini ada fasilitator keuangan. KPPN terima data, kalau sudah oke, dia akan melakukan perintah pembayaran. Ya, dan ini dananya langsung kemudian diterima oleh unit pelaksana kecamatan yang nanti akan menjalankan kegiatan tersebut. Nah, semua datanya juga direkam ini, Anda bisa lihat simbol database di sini ya. T ini tabel ya, untuk merekam data. Ini audit internal juga ada. Ya. Auditnya jenisnya apa, fokusnya, lokasi, pelakunya nanti yang melakukan audit siapa, ya, targetnya apa, dan seterusnya. Ini juga direkam. Ya. Nah, jadi ini kalau ada masalah, CHS itu Complaint Handling System. Jadi kalau ada aduan bagaimana? Aduannya bisa lewat web, bisa lewat SMS, ini harus direkam. Dan ya permasalahannya tidak semua aduan itu bisa dipercaya. Ya, kadang dijumpai di lapangan aduan itu terjadi karena ada permasalahan pribadi yang kemudian itu memotivasi si pengadu untuk berusaha menjatuhkan orang yang dilaporkan. Itu ya ada, gitu ya. Nah, maka harus disortir. Ya, kan harus ada. Kalau itu tidak perlu dilakukan apapun ya ditangkapi biasa saja. Ya. Tapi kalau itu ternyata perlu dilakukan tindakan, ya dilakukan tindakan, diverifikasi. Berhubungan dengan hukum tidak. Kalau ya harus dengan melibatkan mungkin kepolisian, kejaksaan. Kalau dalam kasus-kasus penggelapan. Kalau tidak bisa diselesaikan internal, selesaikan internal. Ya. Ini sering sekali permasalahan atau aduan yang muncul itu terjadi karena tidak tertib administrasi sebetulnya. Ya. Tidak tertib administrasi bagaimana? Ya daftar hadirnya hilang atau lupa mencatat siapa yang hadir, notulennya tidak jelas atau notulennya terselip di mana, hal seperti itu. Ya, maka sistem harus berusaha untuk mengurangi masalah-masalah tersebut. Daftar hadir misalnya, dulu sempat terpikir karena IKTP pada waktu itu ya, IKTP itu ada chipnya ya, kenapa tidak dibuat reader untuk chip itu, jadi nanti masyarakat tinggal
tap iktp-nya ke alat pembaca sudah terekam. Tapi ya pada waktu itu iktp selesai. Nah, ini ada satu proses yang melibatkan sistem luar, yaitu sistem RLF. Tadi sudah saya sampaikan di agak awal gitu ya, bahwa untuk khusus untuk dana bergulir ini Bank Dunia sendiri yang menghandle. Nggak tahu kenapa, ya kenapa mereka tidak percaya pada Kementerian Dalam Negeri, ya itu keputusan mereka, yang punya uang mereka. Nah, khusus untuk RLF ini, dana bergulir ini ditangani oleh Bank Dunia dan mereka punya sistem tersendiri. Saya pernah ketemu orang-orang yang buat sistem RLF ini, mereka dari satu kantor akuntan publik yang namanya Mazars. Waktu itu Mazarsnya dari Pakistan. Mazars itu aslinya dari Inggris kalau tidak salah. Mazars ini tapi yang dipakai mereka Mazars dari Pakistan. Ya biasa saja menurut saya, tidak lebih baik atau lebih buruk dari orang-orang Indonesia. Oh ya, Mazars itu terkenal sekarang karena di Amerika Serikat mereka itu adalah kantor akuntan publik yang dipekerjakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengurusi keuangan pribadinya, ya. Dan sekarang sedang terlibat dalam kasus gugatan hukum di sana terkait dengan catatan keuangan pribadi Presiden Amerika Serikat, ya, Mazars ya. Nah, PNPM Mandiri Perdesaan sistemnya ini butuh data dari RLF ini. Lalu bagaimana caranya? Nah, seperti saya katakan, kalau datanya sudah ada, ambil saja. Tidak perlu memasukkan sendiri. Maka di sini ada jadwal untuk mengambil data. Dan datanya itu, pada waktu itu kami diskusikan dengan tim pengembang dari Mazars, itu akan diberikan dalam bentuk CSV. CSV itu singkatan dari Comma Separated Value. Kasarannya datanya itu dalam bentuk tabel seperti Microsoft Excel. Tapi tidak bisa menggunakan Microsoft Excel. Kenapa? Excel itu punya masalah pada format, ya. Beda versi nanti bisa beda format. Nah, format universal yang bisa dibaca oleh aplikasi apapun, gitu ya, terutama terkait dengan database maupun keuangan, ya, itu adalah format CSV ini, format teks. Ya. Nah, saya itu punya contoh CSV sebentar. Di sini nah ini bisa dilihat ya, file Apple Part 1 CSV ini bisa kelihatan ya, atau nggak kelihatan? Saya share saja. Oke. Nah, CSV ini kalau dibuka dengan Excel, bentuknya seperti ini. Tapi bentuk aslinya, kalau mau dilihat, itu adalah ini bentuk, ini teks sebetulnya. Saya pakai satu software khusus namanya Notepad++. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada data dan dipisahkan dengan koma. Nah, koma ini artinya adalah dia masuk ke kolom yang berbeda. Jadi ini kolom date, ini kolom open, ini kolom high, ini kolom low, ini kolom close, ini kolom volume. Begitu. Nah, ini format universal yang biasa dipakai oleh berbagai aplikasi untuk saling bertukar data. Ya. Maka ini menjadwalkan ambil data secara rutin dari sistemnya RLF. Nanti sistem RLF akan memberikan data dalam bentuk CSV. Diparsing itu artinya dimasukkan ke dalam sistemnya PNPM Mandiri Perdesaan, ya, dan disimpan di sini. Apa yang dicatat itu ternyata hanya penerimaan UPK, pengeluaran UPK, dan neraca UPK. Kenapa? RLF itu adalah dana yang diberikan kepada di level kecamatan, maka itu harus dihitung sebagai pemasukan. Dan nanti ketika itu disalurkan ke kelompok masyarakat, itu juga harus dicatat sebagai pengeluaran. Meskipun sistem untuk melaksanakan itu milik Bank Dunia, tetapi data agregasinya, jadi total pengeluaran dan pemasukan harus dicatat di kecamatan, karena itu bagian dari dana PNPM Mandiri. Ya, ini. Dan ini mengirim data ke MIS lain. Nah, kenapa ini kok ada mengirim data ke MIS lain? Karena data ini dibutuhkan. Data ini tidak hanya dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri, data ini juga dipakai oleh
BPS ya untuk kepentingan statistik. Data ini juga dipakai oleh sistemnya Bappenas ya. Bappenas itu kan butuh data-data seperti ini untuk membuat perencanaan pembangunan ya. Nah ini maka ya disediakan juga mekanisme supaya sistem lain milik pemerintah Indonesia bisa mengambil data ya. Ini menyiapkan datanya, query mengambil data dan mengirimkan data ya. Nah kemudian ada juga strategi untuk migrasi data karena data-data PNPM Mandiri Perdesaan yang lama, sistem yang lama itu ada dalam bentuk file-file Microsoft Access. Nah, ini harus ada upaya untuk apa? Memindahkan data tersebut ke data baru, ke sistem baru. Ini juga harus ada strateginya. Kenapa? Ya, data Microsoft Access yang dimiliki itu tidak semua kualitasnya bagus. Mungkin saya pernah cerita ada data misalnya mengenai laporan pelaksanaan pembangunan jalan. Satuannya kilogram, padahal kalau jalan itu biasanya satuannya adalah kilometer. Nggak tahu dapat kilogram dari mana, salah ketik bisa jadi. Ya. Nah ini ada yang laporan tidak informasi di dalam Microsoft Access itu aplikasinya itu hanya copy paste dari tahun lalu dirubah sedikit. Ya. Nah, maka ini kemudian harus ada upaya membersihkan data tersebut untuk dimasukkan ke database baru. Ya. Dan ada banyak juga permasalahan-permasalahan lain yang muncul. Misalnya, tadi Anda sudah melihat ya, ada 32 provinsi pada tahun itu. Sekarang ada 34, berarti ada pemekaran provinsi. Bagaimana dengan pemekaran tersebut? Kalau dulu hanya Kalimantan Timur dimekarkan menjadi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Lalu bagaimana statusnya? Bagaimana nanti datanya itu diakomodasi? Itu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, pemekaran itu terjadi terus. Ya. Berkali-kali. Dan bukan sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang rutin terjadi ternyata. Ya, jadi itu juga harus diantisipasi mengenai pemekaran wilayah tersebut. Oke, itu saja materi saya hari ini mengenai contoh ya bagaimana proses untuk bisa menemukan kebutuhan data maupun kebutuhan proses bisnis guna mengembangkan sistem informasi. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ingin diklarifikasi, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Kalau itu terkait dengan proyek Anda juga boleh, gitu ya. Tidak ada, ya sudah. Nah, hari ini tidak ada tugas kecil. Ya, presensi Anda akan saya ambil dari daftar hadir yang masuk di dalam Microsoft Teams Meeting hari ini. Kemudian, sebelum saya teruskan, mungkin Pak Wisnu ada sesuatu yang ingin ditambahkan? Baik Pak, sebenarnya tidak ada yang ingin saya tambahkan lebih lanjut. Cuman saya cukup tergelitik tadi waktu Pak Samiaji mengatakan bahwa sebenarnya DPR tidak suka kalau misalnya dana itu langsung turun dari pemerintah ke daerah itu. Itu sangat lucu menurut saya. Ya. Mungkin ada ya. Ada apa ya gitu ya Pak? Iya, spekulasi seperti itu berusaha saya hindari apalagi ini direkam gitu ya. Tetapi faktanya pada waktu itu ya itu seperti itu. Saya nggak tahu. Mungkin kalau kita ambil sisi positifnya, PNPM Mandiri Perdesaan itu kan anggarannya cukup besar, gitu ya.
per kecamatan 3 miliar, kalikan berapa kecamatan di Indonesia, maka mungkin DPR juga apalagi itu dana bantuan dari Bank Dunia, gitu kan. Yang berarti kalau dari Bank Dunia mungkin saja itu berupa utang. Nah, mungkin DPR pengen juga tahu ini gimana sih dana sebesar ini digunakan beneran atau tidak, gitu ya. Karena ini juga DPR itu kan punya fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, ya, legislasi dan lain sebagainya. Pernah ada satu, nah ini motivasi mengapa sistem ini dibuat ya. Jadi Pak Gamawan Fauzi dan Pak Dirjen PMD rapat dengar pendapat dengan DPR dan ternyata di situ ditemukan datanya banyak yang kacau, itu pakai sistem yang lama ya. Ya DPR ya lalu jadi bertanya-tanya, loh ini data kayak gini uang sekian banyak beneran nggak ini gitu ya, sampai Pak Gamawan Fauzi itu waktu itu ada anggota yang menuding beliau, Bapak ini pembohong gitu ya. Ya seperti itu Pak ya. Jadi ya saya nggak tahu lah apa motivasinya mereka tidak begitu suka, tapi ya kalau kita melihat dari ketatanegaraan memang wajar kemudian ingin tahu gitulah ya. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Aji. Mungkin kalau dari saya untuk tambahan cukup Pak, tidak ada. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wisnu. Oke, teman-teman mahasiswa, adakah yang ingin disampaikan? Nah, tadinya saya kira itu ini untuk perkuliahan terakhir sebelum ujian tengah semester, ternyata minggu depan masih ada kuliah lagi kalau saya tidak salah. Nah, minggu depan kita akan kuliah lagi seperti ini ya, dengan video meeting. Nanti akan saya jelaskan mengenai ujian tengah semester. Ujian tengah semesternya tentunya seperti yang sudah saya sampaikan, tidak dalam bentuk ujian Anda harus duduk di depan komputer mengerjakan, tapi lebih kepada Anda harus sebagai kelompok tentunya menyusun laporan ya. Tapi juga nanti akan ada unsur-unsur pribadinya. Jadi tiap-tiap individu nanti juga harus buat laporan, dan laporan ini kemudian dikompilasi menjadi laporan kelompok. Itu dulu ya. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi, adakah pertanyaan? Ya sudah, kalau tidak ada, saya kira kuliah cukup sekian ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kuliah virtual ini. Terima kasih Pak Wisnu ya. Terima kasih Pak Aji. Hadir juga dan ikut berpartisipasi hari ini. Oke, sampai jumpa minggu depan dan tetap jaga kondisi dan kesehatan.